warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita penting. Dedi Putra, Bupati Bungo resmikan jaringan listrik 3 kawasan transmigrasi di Bungo. Berita kedua. Hadiri tausiah Ustadz Abdul Somad, Bupati Tebo tekankan pentingnya persatuan umat. Berita ketiga. 5 bulan buron, jaksa menangkap BSN tersangka koruptor pemberian fasilitas kredit modal kerja di Jakarta. Berita selengkapnya. Berita kedua. Bupati Tebo Agus Rubianto SEMM menghadiri pengajian akbar yang digelar di Kecamatan Ribu Bujang pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2026. Kehadiran orang nomor 1 di Kabupaten Tebo tersebut disambut antusias oleh ribuan jamaah yang menghadiri lokasi kegiatan. Pengajian akbar yang menghadirkan penceramah nasional Ustadz Abdul Somad Batu Barta LCMA DESA yang menjadi salah satu agenda keagamaan yang mendapat perhatian besar masyarakat. Tokoh Bupati Agus Rubianto tampak membaur bersama para jamaah dan tokoh masyarakat yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Agus Rubianto menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam membangun karakter masyarakat. Ia berlandaskan nilai-nilai agama. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Tebo terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan sebagai upaya memperkuat keimanan, menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan di tengah masyarakat. Kegiatan pengajian ini digelar dalam rangka memperingati 100 hari meninggalnya tokoh pendidikan di Kabupaten Tebo, yaitu Bapak Triswandono. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan kebersamaan serta menjadikan momentum pengajian akbar sebagai sarana mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Menurut Agus Rubianto, sinergi antara pemerintah, ulama dan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta dukungan seluruh elemen masyarakat sebagai program pembangunan ke Kabupaten Tebo dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui kegiatan pengajian akbar tersebut, Bupati berharap nilai-nilai keagamaan semakin tertanam dalam kehidupan masyarakat sehingga mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Tebo yang religius, harmonis, aman, dan sejahtera. Di sini saya sampaikan 7 di sana, 7 di sini. Yang terhalang pohon pinang, nanti saya dalam beberapa 5 menit ke depan saya geser sedikit. Jadi nggak usah belum dipilih. Tadi di sana saya ngomong tentang amal-amal Mbah Tri beserta Ibunda Hajah Setiawati. Setelah beliau meninggal dunia, apakah hubungan kita putus? Saya kalau ceramah seperti bertanya begitu nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Apakah hubungan kita putus dengan Mbah Tri? Tidak. Kita masih bisa nyambung. Dan nyambung itu cuma doa anak soleh, Pak Ustadz. Saya lewat di kuburan. Terus saya baca doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doanya nyampe apa nggak nyampe? Nyampe. Emang pernah meninggal? Saya lewat di kuburan di Madinah, pemakaman bakti orang Arab, bukan orang Indonesia, nggak ada hubungan nasab. Lalu saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala dialog minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Wah, tenang.
Ada doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kok pendek Pak Ustaz? Itu namanya doa efisiensi. Yang kedua, apa yang sampai untuk Mbah Tri dan Ibunda? Yang sampai adalah, ya, dari mana tadi? Tahlilan. Kok disebut tahlilan? Jangan banyak nanya, nanya Yahudi. Kenapa disebut tahlilan? Karena di dalamnya ada tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah. Wal pelepah kurma lalu ditusukkan ke makam, ternyata pelepah kurma bertasbih. Pelepah kelapa bertasbih. Pelepah pinang bertasbih. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah dipinang nggak dapat-dapat, dirayu-rayu dibawa lari. Sekarang 2026. Sekarang berangkat ke Mesir. Kita doakan urusan mudah, pulang menjadi ulama besar. Sehatam Quran paling bagus. Nek ora iso baca Quran sehatam piye Pak Ustaz? Baca hatinya Al-Quran. Yasin. Yasin. Baca Al-Fatihah pun nggak mau. Murid-muridnya yang diajar dulu, yang disekolahkan dulu, yang diberikan manfaat kebermanfaatan untuk umat dulu. Jadi yang pertama yang paling bagus doa, yang nomor 2 zikir, yang ketiga baca Quran, yang keempat mau dibawa pulang. Saya nggak mau makan Pak Ustadz karena takut ini harta warisan yang belum dibagi, takut makan haram, ini harta anak yatim. Maka mesti ada kata sambutan dari anaknya. Bapak ibu saudaraku sekalian, ini bukan harta warisan, ini bukan harta anak yatim, ini adalah sedekah dan sedekah sumur bor. Nanti bapak ibu pergi ke pondok pesantren, datang nanya, di Tebo ada pondok pesantren? Datang ke pesantren, nanya, mana kamar mandinya, mana toiletnya, mana asramanya, mana? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Sinyalnya hilang timbul. Santrinya 1000. Yang kelima, amal yang kelima adalah kurban. Ustaz Somad tahun ini berkurban. Ya, saya berkurban. Berapa ekor sapi? 1. Atas nama berapa orang? 7. Abdul Somad, Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad ada yang sudah meninggal. Maka berkurban. Yang kemarin belum berkurban, jangan berkecil hati. Insya Allah tahun depan kita buat kurban, insya Allah. Amin. Sapi limosin, beratnya 1 ton. 2 dari Jakarta, 2 dari Riau. Dikirim oleh Bapak Wimboko, anak Bakti. 15 ekor berdatangan dibalas Allah pas karena murid dan keluarga beliau menghormati sebagai guru, maka gubernur datang menitipkan salam karena beliau sibuk dan diwakili oleh Bapak. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa membuat jamur. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Ini pantun ini simpan-simpan. Ada juga manfaatnya di 2029. Berikutnya yang ketiga, Mbah Tri anak-anaknya dikasih tanggung jawab, disuruh ngasih makan ayam. Ayamnya 3000 ekor. Kasih makan ayam, jaga kandang ayam, tengok mana ayam yang sakit. Sekarang banyak orang punya anak, anak bukan dikasih tanggung jawab, tapi dikasih enggak ada saya ngomong. Ustaz Somad tolong ke rumah saya, ada maulid? Enggak. Pengajian? Tidak. Tahlilan? Tidak. Maulidan? Tidak. Ada apa? Rukyah. Kenapa rukyah? Anak saya dari pagi sore malam menembak musuh yang tak mati-mati. Siapa yang membelikan handphone?
Bapaknya. Siapa yang membelikan wifi 24 hours? Ibunya. Sekarang anaknya kecanduan, salah siapa? Salah ustaz. Kasih anak tanggung jawab. Babah, anak saya manggil saya Babah. Babah mau pergi ke Jambi, kasih makan ikan. Saya ada kolam, isinya dulu ikan pomang, ikan arwana. Berkelahi, saya gulai. Sekarang saya ganti ikan patin dengan ikan koi. Alhamdulillah, damai. Saya ancam, kalau kalian berkelahi juga, gulai. Sami kasih makan ikan. Yang di akuarium kasih makan ikan. Tanggung jawab. Anak dari kecil dikasih tanggung jawab. Suruh tanam bunga, tanam pisang, suruh siram. Supaya apa? Dia bertanggung jawab. Kalau sampai tanaman ini mati, berarti dia gagal. Anak-anak dikasih tanggung jawab sejak kecil sampai besar. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Mudah-mudahan anak bapak ibu semua jadi anak-anak yang soleh. Apa pula soleh? Betul yang dilihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haus jangan khawatir, itu ada mobil pemadam. Berikutnya yang keempat, Mbah Tri, anaknya kalau malam tidak boleh makan sendirian, mesti makan bersama. Di absen. Nomor 1, nomor 2. Di nomor 1, loro, telu, papat, limo. Makan bersama. Ditanya, bagaimana sekolah? Bagaimana ayam? Bagaimana tanggung jawab? Sekarang tidak lagi. Sumber berita Portal Tebu. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.